Masalah 1. Buatlah gambar ruang dari balok PQRS TUVW yang bidang alasnya PQRS horizontal dengan panjang PQ sama dengan 6 cm dan panjang garis PS 4 serta tinggi balok garis PT 3. Bidang frontal PQET dengan titik sudut Q di sebelah kanan P. Sudut balok adalah 30 derajat dan perbandingan proyeksinya adalah setengah. Jadi untuk langkah pertama untuk masalah 1 ini, kita akan menduplikasi sudut 60 derajat. Langkah pertama, dengan segmen, kita buat sebuah garis. Kemudian, kita akan konstruksinya dengan menggunakan fitur circle, center, and radius. Di sini saya buat jari-jarinya 3. Sudah. Kemudian tinggal kita cari titik potong dalam fitur intersect, titik potong antara lingkaran dan garis. Sudah, setelah itu dengan fitur kompas kita buat lingkaran yang jari-jarinya sepanjang B, D di titik pusatnya di D. Kemudian tinggal kita cari titik potong dengan menggunakan fitur intersect, titik potong antara kedua lingkaran. Kemudian tinggal hubungkan dengan menggunakan segmen. Tinggal kita cari besar sudut ini dengan menggunakan fitur angle. Sudah didapat, yaitu besarnya 60 derajat. Kemudian kita akan membagi garis ini dengan menggunakan konstruksi bisektor agar mendapat sudut 30 derajat. Langkahnya sudah seperti ini, kita tinggal buat lingkaran lagi dengan menggunakan fitur kompas dan jari-jari B dengan panjang jari-jari BD, kita dengan titik pusatnya di titik E. Kemudian kita tinggal cari dengan menggunakan fitur intersect titik potong antara kedua lingkaran yang telah kita buat tadi, yaitu lingkaran ini dan lingkaran ini ya. Sudah didapatkan, yaitu ini titik G. Kemudian kita tinggal hubungkan saja dengan menggunakan fitur segmen titik H ke titik G. Agar ini bisa dibuktikan, kita tinggal mengukur sudutnya saja dengan fitur angle agar terbukti, yaitu kalau dibagi menjadi 30 derajat. Sudah didapat, yaitu 30 derajat. Setelah itu kita akan menduplikasi sudut ini ke garis, yaitu kita buat dulu line-nya. Buat dengan menggunakan fitur line seperti ini, kita akan menduplikasi sudut 30 derajat ke titik J. Langkahnya dengan menggunakan fitur kompas, kita buat lagi lingkaran dengan panjang jari-jari dari titik H ke titik D. Kita dengan berpusat di titik J. Setelah itu, dengan menggunakan fitur intersect, kita cari titik potong antara lingkaran dan garis line tadi. Sudah seperti ini. Kita dengan menggunakan intersect, kita juga cari titik potong antara lingkaran yang bertitik pusat di H dengan
garis bisektor tadi. Sudah. Kemudian dengan fitur kompas, kita buat lingkaran dengan jari-jari dari titik D ke titik N yang berpusat di titik M. Kemudian cari titik potong lagi dengan menggunakan intersect, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Setelah itu tinggal kita hubungkan dengan segmen. Kemudian setelah itu kita akan mulai mengkonstruksi masalah 1. Kita perbesar. Kita dengan menggunakan fitur angle, kita ukur sudut MJO. Sudah benar, yaitu sudutnya 30 derajat. Untuk memudahkan, kita akan meng-hide objek lingkaran atau alat bantu tadi. Show object. Sudah seperti ini, kita akan mengikuti perintah dari masalah 1, yaitu panjang PQ. Jadi ini kita ubah menjadi P, di rename menjadi titik P. Kemudian kita rename sesuai perintah di masalah 1. Kita rename titik J menjadi titik P, titik M menjadi titik Q. Karena di sini titik sudut Q di sebelah kanan sudut P. Jadi seperti ini ya. Kemudian di sini nilai PQ sama dengan 6 cm. Jadi dengan menggunakan fitur circle center and radius dengan berpusat di titik P, kita buat dengan jari-jari 6. Sudah didapat ternyata. Kemudian dengan fitur intersect kita cari dari sinar garis ke lingkaran. Sudah didapat. Ini titik Q. Titik Q yang diinginkan. Sudah. Setelah itu kemudian P dengan PS 4 cm, berarti ini ke sini 4 cm ya, PS. Langkahnya sama dengan menggunakan circle center and radius. Kita buat di sini dengan jari-jari lingkaran yaitu 4. Sudah. Dengan menggunakan, karena ini kependekan ya, saya akan membuat garis yang lebih panjang dengan menggunakan fitur ray. Kita klik titik P kemudian titik Q. Sudah. Dengan fitur intersect kita akan cari dari sinar garis ini ke lingkaran dan jari-jari 4. Sudah didapat yaitu titiknya M. Di sini yang diinginkan yaitu S. Kita ganti titiknya menjadi titik S. Sudah seperti ini. Tinggal kita hubungkan dengan fitur segmen P ke S, P ke Q. Kemudian kita akan show objek yang tidak diperlukan atau meng-hide objek bekas-bekas konstruksi yang telah kita lakukan tadi.
Sudah seperti ini, kita akan membuatnya menjadi bidang alas PQRS dengan angka yang sama seperti tadi. Dengan menggunakan fitur kompas, kita buat yang jari-jari dari P ke Q yang berpusat di titik S. Kemudian kita buat juga lingkaran yang berjari-jari dari titik P ke titik S yang berpusat di titik Q. Nah, kemudian tinggal kita cari titik potong antara kedua lingkaran dengan menggunakan fitur intersect. Sudah didapat, kemudian tinggal kita hubungkan dengan fitur segmen. Kita hubungkan titik S ke titik R, kemudian titik R ke titik Q. Kemudian untuk membuktikan garis PQ dan PS sudah sesuai dengan perintah, kita menggunakan fitur distance or length. Kita klik garis PS dan kita klik garis PQ. Sudah didapat, yaitu garis PS sesuai perintah, yaitu panjangnya 4 dan garis PQ 6. Setelah itu kita akan mencari tinggi dari bidang balok, yaitu tinggi balok di perintah yaitu tinggi garis TT yaitu 3 cm. Jadi kita akan meng-show objek ini terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk konstruksi selanjutnya. Nah, kita buat di sini dengan menggunakan perpendicular line. Kita klik garis PQ, kemudian titik P. Karena di sini tingginya 3, jadi kita akan menggunakan fitur circle center and radius. Kita buat di sini di lingkaran di titik P dengan radius 3. Kemudian tinggal kita cari titik potong antara lingkaran dan sinar garis dengan menggunakan fitur intersect. Sudah didapat yaitu titik U. Di sini di perintah titiknya yaitu T. Kemudian tinggal kita hubungkan menggunakan fitur segmen. Dan kita hide objek atau konstruksi yang tidak dibutuhkan. Sudah seperti ini. Saya di sini akan menggunakan reflect about line. Jadi kita akan membuat garis tinggi di titik S. Sama seperti tadi dengan menggunakan perpendicular line, kita klik garis SR ke garis S. Kemudian dengan panjangnya tinggi 3, kita menggunakan center and radius. Kita buat lingkaran di titik S dengan jari-jari atau radiusnya 3. Kemudian tinggal kita cari titik potong antara sinar garis dan lingkaran. Kemudian dengan menggunakan segmen, kita tinggal hubungkan titik P ke titik S. Kemudian kita akan show objek sinar garis dan lingkaran atau konstruksi yang tidak diperlukan. Sudah seperti ini, kita akan mencari titik tengah garis PQ dan garis SR. Dengan menggunakan midpoint or center, kita klik garis PQ, kemudian kita klik juga garis SR. Sudah didapatkan titik tengah antara garis PQ dan garis SR. Setelah itu dengan menggunakan perpendicular line, kita klik titik PQ, kemudian titik W, kita klik garis SR, kemudian garis A1.
Sudah seperti ini, dengan menggunakan reflect about line, kita klik garis PT, kemudian kita klik sinar garis. Sudah didapat, yaitu reflect about line-nya di sebelah ini. Kemudian dengan langkah yang sama, kita klik juga garis VS, kita klik sinar garis yang berpusat di A1 tadi. Nah, sudah didapatkan semua seperti ini, tinggal kita show objek, konstruksi yang tidak diperlukan. Setelah seperti ini, kita tinggal hubungkan titik-titik menggunakan fitur segmen. Kita ubah titik ini menjadi, kita rename menjadi titik U, kemudian titik ini kita buat menjadi, rename menjadi titik P, yang P2 kita rename menjadi W. Sudah menjadi balok yang sesuai dengan perintah di masalah 1. Setelah seperti ini, agar lebih terlihat lebih rapi, kita akan men-show objek yang label yang tidak diperlukan. Ini seperti hal-hal yang kecil-kecil ini. Setelah itu kita akan mencari panjang, lebar, tinggi balok ini sudah sesuai perintah di buku. Kita buktikan dengan menggunakan fitur distance or length. Kita cari lebar dari balok, yaitu kita buat di sini sisi PQ yaitu 6. Sudah sesuai, yaitu di sini perintahnya PQ 6. Dan tinggi P garis PT didapatkan garis tinggi yaitu 3. Kemudian lebar di sini PS, buat P sudah didapat, sudah sesuai perintah. PS sama dengan 4, Q sama dengan 6, dan tinggi 3. Setelah itu, agar terlihat lebih rapi, untuk di area belakang, ruas garis yang berada di belakang, kita akan membuat garis ini dengan kita ubah garisnya menjadi garis titik-titik. Nah, sudah seperti ini. Inilah konstruksi dari masalah titik 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 2, yaitu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan bidang alas ABCD horizontal dan bidang diagonal ACGE frontal. Titik C di sebelah kanan A dengan panjang rusuk 5 cm dan sudut 30 derajat, serta perbandingan proyeksi 1/2 atau setengah. Pertama-tama kita membuat garis dengan fitur segmen dengan panjang rusuk 5 cm. Setelah itu kita tentukan sudut A dengan menggunakan fitur angle with given size, yaitu sebesar 30 derajat. Setelah ditemukan titik B aksen, kemudian kita sambungkan titik A ke titik B aksen.
Kemudian kita menggunakan fitur midpoint or center untuk mendapatkan ukuran sisi AD. Karena sisi AD ortogonal sehingga panjang digambar bukan panjang sebenarnya, tetapi sesuai dengan perbandingannya yaitu setengah dari panjang sebenarnya. Kemudian kita sambungkan titik A ke titik C menggunakan fitur segmen. Setelah itu dari titik C kita menggunakan fitur segmen with given length sebesar 5 cm. Setelah didapatkan titik D, kita sambungkan ke titik B menggunakan fitur segmen kembali. Kita sembunyikan terlebih dahulu B aksen dan garisnya. Karena yang diminta titik C di sebelah kanan titik A, maka kita ubah terlebih dahulu namanya. Setelah itu kita tarik garis tegak lurus di titik A dengan panjang sebesar 5 cm menggunakan fitur segmen. Dari titik E kita tarik garis horizontal dengan panjang 5 cm. Kemudian kita ulangi lagi dengan mencari sudut di titik E menggunakan angle with given size yaitu sebesar 30 derajat. Didapatkanlah titik F aksen, kemudian kita tarik garis ke F aksen. Setelah itu kita ulangi lagi mencari midpoint or center dan tarik garis dari titik E ke titik G. Setelah itu tarik lagi garis dari titik G menggunakan segmen and given size yaitu sebesar 5 cm. Setelah itu kita hubungkan dari titik F ke titik H. Kemudian dari titik H ke titik C, titik F ke titik B, dan titik G ke titik D. Hingga terbentuklah sebuah kubus. Kemudian kita sembunyikan objek-objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita sembunyikan label-label yang tidak diperlukan. Kita gunakan garis putus-putus untuk menandai ruas garis yang berada di belakang. Kemudian kita gunakan fitur distance or length untuk melihat panjang ruas dari kubus tersebut. Dan didapatkanlah bahwa ruas tersebut 5 cm serta perbandingan proyeksi setengah yaitu 2,5 cm. Begitulah cara untuk menggambar kubus dari masalah 2. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah 3, yaitu diketahui ada sebuah balok ABCDEFGH memiliki bidang alas ABCD yang horizontal. Bidang sisi BCGF letaknya frontal dengan C di sebelah kanan B. Balok tersebut memiliki perbandingan proyeksi 1/3 dan sudut simpang 135 derajat. Di sini saya akan menggambarkannya jika diketahui panjang sisi AB sama dengan 6, sisi BC sama dengan 8, dan sisi AE sama dengan 4. Pertama di sini saya akan membuat garis menggunakan segmen, garis AB, lalu BC, sehingga menjadi segitiga siku-siku. Dengan circle center and radius, buat lingkaran dengan jari-jari 2 pada titik pusat B. Lalu menggunakan angle, sini saya akan mencari besar sudut CBA dan dihasilkan 270 derajat. Lalu dengan menggunakan angle bisector untuk menghasilkan sudut 135 derajat.
Cari perpotongan menggunakan intersek antara lingkaran dengan garis tadi, didapatkan titik D. Lalu hubungkan menggunakan segmen garis BD. Kemudian kita hilangkan agar terlihat lebih jelas. Di sini kita menggunakan angle untuk mencari besar sudut DBA dan didapatkan 135 derajat. Kemudian untuk menduplikasi sisi BD pada titik A, kita gunakan circle center and radius dengan jari-jari BD, lalu dengan menggunakan parallel line kita klik garis BD ke titik A. Untuk menemukan perpotongannya kita gunakan intersect dan didapatkan titik G, lalu kita hubungkan dengan segmen. Hilangkan objek-objek yang tidak diperlukan. Lalu kita hubungkan titik G ke titik D, sehingga terbentuk alas dari balok yang akan kita gambarkan. Kita buat garis dari titik A ke atas, didapatkan garis AH, BI, lalu kita hubungkan garis HI. Nah, untuk mendapatkan seperti alas di bawah tadi, kita gunakan lagi circle center and radius dengan panjang sisi BD di titik H dan di titik I. Kemudian menggunakan parallel line, klik garis BD ke titik I dan ke titik H. Lalu kita cari perpotongannya dengan intersect. Didapatkan titik K dan titik M. Kita hubungkan titik H ke titik K, titik I ke titik M. Lalu kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Untuk menghasilkan gambar balok, kita hubungkan titik K ke titik M ke titik D, dan titik K ke titik G. Kita ubah dengan garis putus-putus untuk menandai garis yang berada di belakang. Lalu kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan agar gambar terlihat lebih rapi. Lalu kita ubah nama titik sesuai dengan yang diperlukan. Titik D menjadi titik C, titik G menjadi titik D, titik H menjadi titik E, titik I menjadi titik F, titik M menjadi titik G, dan titik K menjadi titik H.
Kemudian dengan menggunakan distance or length, kita akan melihat panjang sisi-sisinya. Sisi AB sama dengan 8, sisi BC sama dengan 2 karena perbandingan proyeksinya 1/3 dari panjang sebenarnya yaitu 6, dan sisi AE sama dengan 4. Dan inilah hasil dari pemecahan masalah pada masalah 3. Dari saya sekian, terima kasih.